اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعادين رب اختم لنا بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita bisa berada dalam keadaan iman, Islam dan sehat walafiat. Marilah kita berusaha untuk selalu istiqomah menjaga waktu kita dalam menebar kebaikan kapanpun dimanapun kita berada. Seiring doa Allahumma jammilna bil afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa aidna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita mudah-mudahan kita bisa menjaga ketakwaan kita, karena dengan ketakwaan akan menghapus semua kesalahan dan kehilafan kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Setiap selesai doa berwudu, kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni saburan syakura waj'alni ad'uka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mensucikan diri. Jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Jadikanlah aku sabar dan bersyukur, dan buatlah aku senantiasa berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak, serta bertasbih kepadamu setiap pagi dan petang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Nabi bersabda, an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man utihinna faqad utiya khairat dunya wal akhirah, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tadghihi khawlan fi nafsiha wa malihi. Dari Ibni Abbas ia berkata bahwasanya Nabi bersabda, ada 4 hal yang siapa saja diberikan kepadanya berarti ia dikaruniai kebaikan dan dunia akhirat. 4 hal itu, yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, badan yang sabar menghadapi ujian, dan istri yang tidak berkhianat di dalam dirinya maupun harta suaminya. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat adalah yang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Jika kita selalu bersyukur, nikmat yang kita dapat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang kedua adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Setidaknya hati ini senantiasa berzikir dalam zikir sirri kita dengan ucapan Allah, 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 Allah dalam setiap waktu kita, kapanpun, dimanapun kita berada, hati kita terus melafazkan Allah, Allah, Allah. Suatu ketika sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Kemudian Rasulullah menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya ketika setiap waktu hati kita terus berzikir, lisan kita terus dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun dipertegas oleh firman Allah,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, resep kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah badanun alal bala'i sabirun, badan yang selalu sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali berkata, as-sabru minal iman biman zilatir ra'si minal jasad, fa idza dhahara as-sabru dhahaba al-iman. Sabar bagi iman laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan seseorang. Al-iman nisfani, iman itu ada dua, nisfus sabri wa nisfus syukri, separuhnya ada di sabar dan separuhnya ada di syukur. Hakikat syukur adalah fi'lul ma'murat, melaksanakan semua perintah Allah, dan hakikat sabar adalah tarkul mahdurat, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kebahagiaan yang didapat di dunia dan akhirat adalah wazaujatun la tabghi raunan fi nafsiha wa malihi, istri yang tidak berkhianat dalam dirinya maupun harta suaminya, menjadi istri yang salehah, menjadi suami yang saleh yang sama-sama mengajak untuk beribadah, berbekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 4 resep yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Arba'un min sa'adatil mar'i an taqula zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu salihin wa ay yakuna rizquhu fi biladihi. Ada 4 macam dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah pasangan yang sama-sama saleh dan salihah. Yang kedua adalah wa auladuhu abraran, mempunyai anak yang baik dan patuh, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah wa khulafa'uhu salihin, bergabung, berteman dengan orang-orang saleh yang bisa meningkatkan potensi dirinya, meningkatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi biladihi, rezekinya didapat dari negerinya sendiri. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk mempunyai hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan sabar ketika mendapatkan ujian, dan mempunyai pasangan yang bisa mengajak semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita terus berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolongi kami, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Alangkah bahagianya ketika setiap hari lisan kita dihiasi dengan zikir, hati kita dipenuhi dengan kesabaran, dan badan kita dipenuhi dengan kesabaran, dan hati kita dipenuhi dengan syukur, dan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, mengajak untuk selalu beribadah kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga waktu dan kesempatan kita untuk selalu bersyukur, berzikir, bersabar, dan mempunyai pendamping yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.